Perdebatan mengenai tim nasional sepak bola Indonesia yang diisi para pemain lokal dan tim nasional yang dihuni banyak pemain naturalisasi tak kunjung berkesudahan. Topik ini selalu mengemuka setiap kali tim nasional sepak bola Indonesia menghadapi agenda pertandingan internasional. Ketika tim nasional yang diisi pemain lokal menang atau bahkan juara, pihak yang membanggakan pemain lokal atau yang dikenal dengan istilah local pride menganggap capaian tersebut adalah kemenangan sejati. Asumsi tersebut dilandaskan karena anggapan prestasi itu digapai oleh para pemain murni orang Indonesia. Biasanya narasi-narasi tersebut dibentuk dan disertai sindiran kepada tim nasional yang diisi pemain naturalisasi yang tak kunjung memberikan gelar juara. Sikap ini pernah ditunjukkan pelatih kiper tim nasional sepak bola Indonesia U16 Marcus Horizon yang mestinya tak mempertajam perdebatan. Marcus yang mantan kiper tim nasional senior Indonesia itu mengucapkan istilah local pride beberapa kali di depan kamera saat tim nasional U16 menjuarai Piala AFF U16 pada 2022 silam. Ucapan itu sontak menjadi kontroversi karena dinilai sebagai bentuk sindiran kepada tim nasional senior Indonesia yang berisi sejumlah pemain naturalisasi asuhan pelatih Shin Tae-yong yang belum bisa mempersembahkan satupun gelar juara. Meski pada akhirnya Marcus Horizon mengatakan ucapan itu bukan untuk menyindir pihak tertentu. Namun tindakannya saat itu telanjur memperuncing perdebatan lokal pride versus naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pada sisi lain, apabila tim nasional yang berisi pemain lokal kalah bertanding atau gagal juara, kelompok yang pro terhadap tim nasional dengan pemain naturalisasi langsung melancarkan sindiran atau ejekan-ejekan kepada pihak yang membanggakan pemain lokal. Perbedaan pandangan mengenai naturalisasi pemain asing mulai ramai ketika pemangku kebijakan yaitu PSSI melakukan langkah tersebut pertama kalinya untuk kepentingan tim nasional pada periode 2010-2011. Peristiwa yang menonjol ketika Christian Gonzalez yang semula berpaspor Uruguay dinaturalisasi menjadi WNI untuk mengisi pos striker timnas Indonesia. Perdebatan semacam ini jamak terjadi di kalangan publik sepak bola Indonesia, karena publik sepak bola memang gemar berdebat, bahkan berkonflik. Sebetulnya baik yang bangga dengan pemain lokal maupun naturalisasi tidak ada yang salah. Toh kedua sisi tersebut mengerucut pada satu titik untuk kepentingan tim nasional Indonesia. Sikap kontra terhadap naturalisasi mungkin terjadi karena menganggap naturalisasi sebagai cerminan krisis kepercayaan terhadap pemain lokal. Pendapat itu sah-sah saja karena ini lahir dari idealisme bahwa Indonesia harus berdiri dengan kaki sendiri. Ada keyakinan bahwa kualitas pemain lokal lebih mumpuni dan bisa bersaing di level internasional. Sebaliknya, pemain naturalisasi belum tentu memiliki kualitas mumpuni seperti yang diharapkan. Naturalisasi dianggap mencederai mimpi dan harapan pemain dan generasi muda untuk membela negara mereka. Ada prasangka pemain luar yang tak memiliki darah Indonesia tetapi getol ingin menjadi warga negara Indonesia agar bisa menjadi pemain timnas Indonesia bukan karena didasari cinta bangsa ini. Pemain tersebut dianggap melakukan hal itu lantaran tidak mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional negara asal mereka. Kecurigaan lain, pemain asing mengikuti program naturalisasi semata-mata agar tetap bisa bermain di Liga Sepak Bola Indonesia dan tidak lagi mengisi slot sebagai pemain asing melainkan berstatus pemain lokal. Dengan begitu klub tetap bisa merekrut pemain asing lantaran pemain hasil naturalisasi sudah menjadi WNI sehingga tak bisa mengisi slot pemain asing. Selain itu, muncul juga kecurigaan pemain asing mau dinaturalisasi semata-mata dilandaskan oleh motif finansial dan ekonomi. FIFA memiliki aturan tersendiri mengenai naturalisasi pemain. Aturan itu seperti pemain lahir di negara bersangkutan, ibu atau ayah kandung lahir di negara terkait, nenek atau kakek kandung lahir di negara terkait, pemain telah tinggal di negara terkait selama 5 tahun saat usianya mencapai 18 tahun. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal polemik lokal pride versus pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir yang ditanyai perihal ini mencoba meredakan suasana. Ia meminta kepada semua pihak untuk berpikir jernih dalam menyikapi perihal tersebut. Ia mengatakan, permasalahan pemain lokal dan naturalisasi tak penting selama semuanya mau membela Timnas Indonesia. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, mengibarkan bendera merah putih membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Menurut Erick Thohir, seharusnya ada kebanggaan karena para pemain yang di luar negeri mau membela Timnas Indonesia. Ia menekankan, keberagaman di Timnas Indonesia mesti dijadikan sebuah ruang untuk membangun persatuan. Pria yang juga Menteri BUMN itu menjelaskan bahwa proyek naturalisasi hanya untuk jangka pendek.
Ia mencontohkan bagaimana pihaknya menyiapkan cara-cara lain untuk mengatasi agar naturalisasi tidak terus-menerus menjadi keharusan untuk menutupi kelemahan timnas Indonesia di masa depan, yakni lewat kebijakan-kebijakan khusus yang diterapkan dalam penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2. Untuk saat ini, naturalisasi dinilai masih dibutuhkan untuk mengangkat performa timnas Indonesia agar naik ke level yang diinginkan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong lagi-lagi meminta kepada pencinta sepak bola tanah air untuk menyudahi perdebatan naturalisasi versus local pride. Sebab menurut Shin Tae-yong saat ini yang terpenting adalah memperkuat timnas Indonesia, toh ia pun menegaskan semuanya sama-sama punya darah Indonesia. Seperti yang diketahui, program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI ternyata masih mengundang polemik di kalangan kaum penganut local pride. Melihat hal tersebut, Shin Tae-yong meminta semua pihak harus saling bekerja sama untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Shin Tae-yong pun menegaskan para pemain yang belakangan dinaturalisasi mewarisi darah keturunan Indonesia. Ia pun merasa selama hal tersebut baik untuk timnas Indonesia, kenapa tidak? Lebih lanjut, arsitek asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa program naturalisasi sejalan dengan visi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang ingin membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia pun ingin agar semua pihak mendukung program penguatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023 Qatar yang akan mulai digelar 12 Januari 2024 mendatang, di mana timnas Indonesia merupakan tim dengan peringkat FIFA terendah saat ini yang berada di grup D. Walau demikian, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan posisi di peringkat FIFA tidak menjamin sebuah tim bermain sesuai ekspektasi. Sebab menurutnya, sepak bola selalu menghadirkan kejutan di setiap pertandingan, dan dirinya bersama pasukan Garuda akan siap memberikan kejutan di Piala Asia 2023 Qatar mendatang. Di Piala Asia Qatar 2023, timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka menuju target lolos babak 16 besar melawan Irak 15 Januari 2023. Selanjutnya Shin Tae-yong dan anak asuhnya menghadapi Vietnam 19 Januari dan 24 Januari melawan tim kuat Jepang. Ini merupakan keikutsertaan timnas Indonesia untuk pertama kalinya di level Piala Asia setelah absen begitu lama, sehingga target lolos ke babak 16 besar adalah yang tertinggi bagi timnas Garuda asuhan coach Shin Tae-yong saat ini. Naturalisasi pemain asing dipandang bisa menjadi solusi mendongkrak performa tim nasional Indonesia yang mentok di level Asia Tenggara. Solusi itu bisa didapat apabila WNA yang dinaturalisasi benar-benar memiliki kualitas level tinggi. Dengan begitu pemain naturalisasi bisa selalu menjadi andalan di setiap pertandingan internasional yang dijalani tim nasional Indonesia. Tujuan naturalisasi bakal sulit tercapai apabila kualitas pemain asing yang dinaturalisasi kurang mumpuni.